Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farel Jeremy Roman. Jadi saya akan memberikan materi tentang GPON dan kita akan membaca artikel-artikel dari beberapa peneliti. Jadi kita mulai dulu dari latar belakang GPON. Jadi latar belakang teknologi GPON. Layanan masyarakat modern, khususnya di lingkungan perkantoran gedung bertingkat, terus mengalami peningkatan kebutuhan akan sarana komunikasi yang mampu mengintegrasikan layanan suara, data, dan video sekaligus. Salah satu infrastruktur yang mumpuni untuk memenuhi standar tersebut adalah melalui media serat optik dengan memanfaatkan teknologi Gigabit Passive Optical Network atau GPON. GPON ini merupakan teknologi akses yang menggunakan kabel serat optik sebagai media transport untuk menuju pelanggan. Dia unggul karena kecepatannya tinggi dan bandwidth-nya lebar. Oke, kita akan masuk ke artikel pertama, yaitu perangkat utama dalam jaringan GPON dari Imam Soeharjo, diterbitkan pada tahun 2025 tanggal 22 di bulan Maret. OLT atau Optical Line Terminal dan ONT atau Optical Network Terminal adalah dua perangkat utama dalam jaringan GPON. Selain OLT dan ONT, ada beberapa perangkat dan komponen penting lainnya dalam jaringan FTTH atau Fiber to the Home. Di antaranya adalah OLT, Optical Line Terminal, di mana ini adalah perangkat utama yang ada di sisi penyedia layanan atau ISP, atau bisa dibilang pusatnya, yang mengontrol dan mendistribusikan koneksi ke banyak ONT melalui splitter optik. ONT atau Optical Network Terminal atau bisa juga disebut sebagai ONU, Optical Network Unit, ini adalah perangkat yang berada di sisi pelanggan yang menerima sinyal optik dari OLT dan mengubahnya menjadi sinyal digital. Komponen-komponen pendukungnya ada splitter optik, dia membagi sinyal dari satu serat optik ke beberapa jalur distribusi ke banyak pelanggan. Ada fiber patch cord atau kabel pendek yang digunakan untuk menghubungkan perangkat optik seperti OLT, ONT, atau splitter. Fiber optic cable atau FOC, kabel serat optik yang digunakan untuk mentransmisikan data dari OLT ke ONT melalui splitter. ODC atau Optical Distribution Cabinet, kabinet yang distribusi optik yang menampung splitter dan menghubungkan kabel dari OLT ke jaringan pelanggan. ODP, Optical Distribution Box, kotak distribusi optik yang lebih kecil, biasanya digunakan di lingkungan pelanggan sebelum kabel menuju ONT. Pigtail dan adaptor FO digunakan untuk menyambungkan serat optik ke perangkat atau panel distribusi. Itu artikel pertama. Kita lanjut ke artikel kedua, yaitu optimasi distribusi akses fiber optik FTTH dan GPON pada gedung bertingkat, dari Muhammad Hamdani atau Hamdani, yang diterbitkan pada tahun 2018 tanggal 30 bulan Januari. Kita ke latar belakang permasalahannya. Pertama adalah kondisi existing. Gedung ini sudah menggunakan teknologi GPON, namun perancangannya dinilai belum optimal. Distribusi kabel optik saat ini menggunakan 3 kabel berkapasitas 96 core yang dianggap sebagai bentuk pemborosan penggunaan optik. Perlu dilakukan desain ulang agar core yang lebih dapat dialokasikan untuk keperluan lain tanpa mengurangi kualitas layanan. Penelitian ini memfokuskan pada beberapa poin utama untuk mencapai efisiensi, yaitu bagaimana merancang ulang distribusi akses hingga hanya memerlukan satu kabel 96 core dari jaringan yang ada. Bagaimana memastikan hasil optimisasi memenuhi parameter power, link budget, dan rise time budget sebagai standar kualitasnya. Melakukan perbandingan daya terima optik atau optical power receive antara jaringan lama dan jaringan hasil optimisasi. Kita masuk ke metode penelitiannya. Jadi pertama adalah pembagian zona. Dia membagi tingkat lantai ke gedung ke dalam 4 zona area pelanggan agar pembagian lebih efektif. Lalu ada pemetaan jalur. Penyaluran kabel optik dilakukan melalui cable racer gedung dan ditransikan menggunakan OTB, Optical Termination Board, sebelum ke passive splitter. Selanjutnya adalah penghitungan power link budget, menghitung total redaman dari kabel J652, konektor, sambungan atau splice dan splitter untuk memastikan sensitivitas penerima terjaga. Analisis rise time budget,
menggunakan metode pengkodean NRZ atau No Return to Zero untuk mengukur batasan dispersi pada saluran transmisi. Lalu akan melakukan simulasi perangkat lunak, yaitu validasi rancangan dilakukan dengan menggunakan program simulasi OptiSystem 7.0. Kesimpulannya adalah efisiensi material. Optimasi berhasil memangkas penggunaan kabel dari 3 buah menjadi hanya 1 buah kabel berkapasitas 96 core. Jaringan baru lebih unggul dengan nilai operasif terendah sebesar minus 17,361 dBm. Jauh lebih baik dibandingkan jaringan existing yang mencapai minus 22 dBm. Hasil perhitungan race time sekitar 0,25 ns hingga 0,33 ns tetap berada di bawah ambang batas maksimum sistem, yaitu 0,5833 ns, sehingga dapat tersalurkan dengan baik. Penggunaan splitter 1:4 dan 1:8 yang terbagi di 4 zona terbukti memberikan daya optik yang lebih stabil dibandingkan dengan pemasangan splitter 1:64 secara langsung. Oke, segitu saja video saya. Saya Farel Romangan, terima kasih sudah menonton.